warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wal ifadata wal istifadah wal hasalata masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhihi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhat talabah wa talibat madrasatil aliyah ad-diniyah al-khassah as-safusani hayya naqra awalan surat al-fatihah nuhdiha ila almarhum al-maghfurlah Ki Haji Ahmad Syaihu bin Haji Abdul Hamid wa khususan ila muallif hadzal kitab yakni I'ladus Saraf wa huwa Munzir Syekh Munzir Nazir asallahu ayaghfira dzunubahuma wa yataqabbal hasanatihima wa yaj'al ulumahuma uluman nafi'an lana fid dini wa asallahu ayaftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa alimna tafsir wa ta'wil. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sama-sama baca doa niat aluf bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tazkir wal ifadata wal istifadah wal hasalata masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhihi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, langsung kita masuk ke pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Kita sekarang masuk ke pembahasan yaitu i'lal adalah ya fi'il mu'tal. Salah satu ya macam fi'il mu'tal. Kan fi'il bina fi'il itu dibagi tiga. Ya, ada yang bina sahih, ada yang bina mu'tal, ya. Nah, kemudian ya adapun yang sahih dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah salim, ya bukan rafli salim, bukan salim. Itu fi'il salim itu fi'il yang selamat dari huruf-huruf ilat, ya. Contohnya seperti nasoro, jalasa, ya. Di situ nggak ada huruf ilat, nggak ada huruf alif, nggak ada huruf ya, nggak ada huruf wawu, ya. Kemudian setelah salim ada juga yang kedua itu fi'il mahmuz. Nanti kita belajar mahmuz. Mahmuz itu diambil dari kata hamzah. Berarti fi'il yang salah satu hurufnya terdiri dari hamzah. Ya, contohnya nih, ya hamzahnya ada di depan. Contohnya fi'il akhoda. Nah, fi'il madinya akhoda, maka akhoda itu binanya bina sohih, sohihnya sohih mahmuz. Bina sohih, sohihnya itu sohih mahmuz. Kenapa mahmuz? Karena dalam fiilnya terdapat huruf hamzah. Oh gitu Ustaz ya.
Sekarang kalau hamzahnya di tengah gimana Ustadz? Atau hamzahnya di akhir? Tetap sama namanya fi'il mahmuz. Binanya bina mahmuz. Contohnya kalau akhoda ada di depan, contohnya yang di tengah sa'ala. Sa'ala yas'alu. Artinya bertanya. Ya kan di situ tengah-tengahnya ada hamzah. Maka sa'ala termasuk mahmuz. Fi'il mahmuz. Fi'il yang terdapat hamzah di tengah. Maka nah kemudian yang terakhir hamzahnya di akhir. Contohnya seperti qoro'a, qaf, ro, a. A di sini hamzah. Maka qoro'a termasuk namanya ya bina mahmuz. Nah, yang perlu kalian ketahui, ya mahmuz itu dibagi tiga lagi. Ada mahmuzul fa'i, ada mahmuzul aini, ada mahmuzul lami. Tulis, catat, satu ulangi. Mahmuz dibagi menjadi tiga. Ada mahmuzul fa'i, ada mahmuzul aini, ada mahmuzul lami. Apa itu Ustaz? Yang pertama mahmuzul fa. Jadi asalnya dari kata fa'ala. Fa kira-kira hurufnya ada di depan, di tengah, atau di belakang? Di depan, betul. Ya, fa itu hurufnya ada di depan. Maka kalau ada hamzah, ya, ada huruf hamzah di awal fiil, maka dinamakan mahmuznya adalah mahmuzul fa'i. Contohnya akhoda. Oh, berarti kalau yang salah mahmuzul aini dong Ustaz. Betul. Terus kalau qoro'a berarti mahmuzul lami dong Ustaz. Betul. Ya, itu yang Ustaz maksud dengan mahmuzul fa'i, mahmuzul aini, sama mahmuzul lami. Dari kata fa'ala. Paham ya? Gitu. Itu mahmuz. Yang ketiga, ya, fi'il sohih juga, bina sohih, itu yang terakhir adalah mudo'af. Ya kemarin, minggu kemarin, ya sebelum lebaran kita udah belajar sama-sama, fi'il mudo'af itu adalah fi'il yang ya awal dan tengah dan akhirnya hurufnya sama. Maka nah ainu fi'lihi walamu fi'lihi min harfin wahidin. Ya, itu pengertian dari mudoaf. Ustaz ulangi, fi'il mudoaf adalah makana ainu fi'lihi walamu fi'lihi min huruf min harfin wahidin. Jadi ainnya yaitu ainul fi'ilnya, fi'il huruf yang di tengah sama huruf yang terakhir itu sama. Contohnya kayak kemarin tuh. Madda asalnya adalah madada. Karena orang-orang ya kalau seandainya bilang madada, madada, madada susah ya, ribet. Maka disingkatlah jadi madda. Asalnya madada. Marro begitu juga. Ya, asalnya adalah maroro. Ya, itu namanya mudoaf. Jadi fiil salim nasoro, fiil mahmuz ya akhoda, fiil mudoaf madda, ketiga-tiganya masuk dalam kategori bina-bina yang sohih, terhindar dari huruf illat. Paham tuh? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bina mu'tal. Ya, kita masuk ke bina mu'tal. Bina bangunan yang mempunyai cacat atau penyakit. Nah, itu ada berapa? Ada 5. Tapi yang wajib kalian hafal untuk saat ini baru 3. Ya, yang 2 lagi nanti kapan-kapan. Ya, dikit-dikit. Ada namanya misal. Salun, ya misal. Ya, ada yang kedua namanya ya ajwaf. Ajwaf. Yang ketiga namanya adalah nakis. Nah ini yang sekarang kita belajar. Bedanya apa sih Ustadz? Misal sama ajwaf sama nakis. Tulis, catat. Kalau kalau misal itu huruf ilatnya ada di depan. Ada di depan. Ya. Kalau ajwaf huruf ilatnya ada di tengah. Kayak kemarin tuh. Sona yasun. Alifnya ada di tengah kan ya. Nah, tuh. Kemudian kalau nakis huruf ilatnya ada di mana? Di
akhir, betul. Nih di depan layar semua tuh, kalian lihat semua. Goza, huruf ilatnya A, alif. Yang ada di A, akhir. Maka goza termasuk, ya, termasuk apa? Termasuk nakis. Binanya bina nakis. Karena huruf ilatnya ada di akhir kalimat fi'il. Paham belum? Gitu doang, gampang udah. Ya, misal ajwab nakis, misal ajwab nakis, misal ajwab nakis. Kalau misal huruf ilatnya ada di depan, kalau ajwab huruf ilatnya ada di tengah, kalau nakis huruf ilatnya ada di akhir. Oke. Ya, sekarang paham ya? Itu perbedaan antara misal, ajwab, dan nakis. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kitabnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain. Misalun minan naqisil wawi. Contoh iklal dari fiil nakis. Yaitu, kalau bilang nakis, kalian udah kebayang. Oh, kata Ustadz tadi nakis itu huruf ilatnya, fiil yang ada huruf ilatnya di akhir. Fiil yang ada huruf ilatnya di akhir, gitu aja. Gitu ya. Al-wawi, tapi ternyata nakis juga dibagi. Ada nakis wawi, ya ada nakis wawi, ya ada juga nakis yai, gitu ya. Gitu. Jadi nakis itu dibagi dua, yaitu nakis wawi sama nakis yai. Bedanya apa Ustadz? Ya, yaitu yang terakhirnya itu huruf ilatnya ada wawu, huruf wawu. Jadi asal asal huruf ilatnya ini tuh kan ada tiga, ada alif, ada ya, sama wawu. Ya, nah di sini yang dimaksud dengan nakis wawi adalah huruf aslinya adalah wawu. Kamu perhatikan dah di layar, ya, yaitu goza. Kan dia awalnya alif ya. Tapi ketika dia berubah menjadi fi'il mudhari, berubah yang awalnya alif ya menjadi waw. Maka kalian dapat mengambil kesimpulan. Cara untuk mengetahui huruf ilat yang asli yaitu dilihat ketika dia berubah menjadi fi'il mudhari. Saya ulangi, cara mengetahui huruf asli yaitu ketika dia berubah menjadi fi'il mudhari. Ya, sama dengan kita harus melihat fi'il mudhari'nya. Paham? Ibaratnya kalau kita ketemu orang baru kenal, jangan lihat fisiknya, jangan lihat gantengnya, mentang-mentang ya, ya dia dari Korea, ya, siapa yang suka Korea nih, ya. Nah, kemudian dilihat gantengnya, jangan dilihat dalamnya, akhlaknya, sifatnya, seperti Rasulullah enggak, gitu, ya. Jadi kalau melihat seseorang jangan lihat fisiknya, tapi lihat hatinya. Oke. Nah, begitu juga dengan fiil di sini. Fiil mu'tal, nakis wawi, cara mengetahuinya dilihat fiil mudhari'nya tuh. Yagzu berubah jadi huruf wawu, maka huruf nakisnya jangan nggak boleh nakis alif, tapi nakis wawi. Paham ya? Goza, goza, adapun fiil goza, asluhu asalnya adalah gozawa. Tuh, gozawa ya, bukan ozawa ya, gozawa. Gozaya itu artinya perang. Itu dari kata gozwah. Ingat kan ya? Ya, di sejarah Islam SKI ada istilah gozwah. Gozwah itu Badar al-Kubro, perang Badar ya, perang Badar yang terbesar. Nah, jadi asalnya goza itu gozawa. Kenapa? Kok bisa gozawa? Bukan goza'a. Karena dilihat dari fi'il mudhari ya. Seperti Ustadz bilang tadi, kalau pengen tahu asalnya kalimat goza, kalimat huruf ilat itu lihat di fi'il mudhari. Sekarang kita kasih contoh. Sekarang kalau fi'ilnya nakisnya berubah nih. Jaro, yajri. Maka nakisnya nakis apa? Nakis wawi apa nakis yai? Jawabannya benar adalah nakis ya, yai. Kenapa? Karena fi'il mudhari'nya
berubah menjadi huruf ya. Awalnya alif, jaro, alif bengkong, ya alif bengkong. Tapi ketika dia fi'il mudhari akhirnya berubah menjadi ya, maka namanya nakis ya, yai. Gitu caranya ya. Maka jaro asalnya adalah jaroya. Tuh. Oke. Ala wazni fa'ala. Yaitu berdasarkan dari wazan fa'ala. Gozawa fa'ala. Langkah yang pertama adalah ubdilatil wawu diganti apa al wawu huruf wawu alifan menjadi huruf alif. Tuh. Kenapa diganti? Litaharrukiha karena berharokatnya ya huruf wawu ya ba'da fathatin fathah mutasilatin yang nyambung intinya huruf wawu menjadi alif yang pertama dan huruf yang kedua fathah dan juga nyambung mutasilah fi kalimatiha dalam satu kalimat maka otomatis mau nggak mau wawu pun harus diganti menjadi alif fasor maka menjadi apa gozawa jadi goza paham ya seperti itu sekarang yang kedua yagzu yagzu asalnya adalah yagzuhu. Yagzuhu ala wazni wazannya yaf'ulu. Uskinat al-wawu. Uskinat disukunkan apa al-wawu huruf wawu yagzuhu. Kenapa? Listifqalit dhammah alaiha. Karena kalau wawu harokat dhammah itu berat istisqal. Ya, karena beratnya dhammah alaiha atas wawu. Kalau dibaca anta tagzuwu berat, mulut tuh berat. Ya, kalau ngomong anta tagzuwu, wa yagzuwu, huma yagzuwani, nahnu nagzuwu berat. Maka salah satu caranya adalah ya itu nggak diganti alif tapi malah justru dikasih harokat sukun. Paham tuh? Fasoro maka menjadi ya apa yakzu menjadi yakzu. Oke, oke eh, sekarang Ustadz kasih semuanya kita kembali lagi ya. Silakan semuanya masuk ke GCR. Nah sekarang Ustadz pengen nyoba nih kalian bisa nggak ya di GCR nanti ya Ustadz kasih tantangan ya Ustadz bilang ini kasih tantangan bisa nggak ya kalian tadi mempraktekkan ya mengiklal fiil jaro yang tadi ya jaro itu asalnya apa kemudian yajri ya itu menjadi apa iklalnya kenapa yajri enggak yajriyu gitu ya silahkan nanti dikerjakan di GCR setelah ini kita selesaikan saja cukup sampai sini aja ya pembelajaran sora pada malam hari ini ya moga-moga semuanya ya oke mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat ya cukup sekian sama-sama kita bacakan doa kafaratul majelis subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.